Hai guys, perkenalkan nama saya Jinan Zahira Maharani. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai analisis jabatan. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan prosedur dalam menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan, dan orang macam apa yang akan dipekerjakan untuk jabatan itu. Analisis menghasilkan informasi tentang tuntutan jabatan selanjutnya digunakan untuk mengembangkan uraian atau job description dan spesifikasi jabatan atau job specification. Menurut Kessler 2014, analisa jabatan adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan tugas-tugas dari suatu jabatan, serta spesifikasi SDM yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Menurut Noah R. A. Hollenbeck, J. R. Gerhardt, and P. M. Wright 2009, analisa jabatan adalah sebuah prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi mendetail dari suatu jabatan. Menurut Louis R. Gomez and Meja Balkin D. and Candy Robert L. 2007, analisa jabatan adalah prosedur pengumpulan data yang sistematis tentang suatu jabatan dalam sebuah organisasi, khususnya mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab dari jabatan tersebut. Analisis jabatan, di samping menghasilkan uraian dan spesifikasi jabatan, memiliki kegunaan lain, yaitu yang pertama ada pengadaan tenaga kerja. Spesifikasi jabatan merupakan standar personalia yang digunakan sebagai pembanding para pencalon tenaga kerja. Isi spesifikasi jabatan akan memberikan dasar pembentukan prosedur seleksi nantinya. Yang selanjutnya ada pelatihan. Isi uraian tugas dan pekerjaan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, khususnya dalam hal program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Persyaratan-persyaratan dan uraian jabatan dapat dinilai sebagai dasar untuk menentukan nilai pegawai dalam pemberian kompensasi yang layak. Selanjutnya ada penilaian prestasi. Untuk menentukan apakah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, maka deskripsi jabatan akan sangat membantu untuk pemilihan asaran pekerjaan. Selanjutnya ada promosi dan transfer pegawai. Informasi dan data pegawai akan membantu proses pengambilan keputusan sebagai dasar program promosi dan transfer pegawai. Selanjutnya ada organisasi. Informasi data yang dimiliki dapat pula membantu manajemen untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi tercapai. Hal ini untuk mengindikasikan ada tidaknya yang perlu diubah dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir ada induksi. Uraian jabatan sangat berguna, terutama pegawai baru untuk tujuan orientasi karena akan memberikan gambaran pada pegawai baru tentang pekerjaan yang harus dilakukan. Proses analisis jabatan sendiri sebenarnya merupakan suatu pengumpulan data. Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk melakukan studi terhadap suatu jabatan. Berikut metode yang biasa digunakan. Yang pertama ada metode kuesioner, yang kedua ada metode menulis cerita singkat, yang ketiga ada metode pengamatan, dan yang keempat ada metode wawancara. Uraian jabatan atau job description. Uraian jabatan adalah suatu daftar tugas-tugas, tanggung jawab, hubungan laporan, kondisi kerja, tanggung jawab kepenyediaan suatu jabatan-jabatan, suatu produk dari analisis jabatan. Job description. List of the tasks, duties, and responsibilities that a particular job entails. Bila organisasi menyiapkan beberapa uraian jabatan, maka prosesnya membutuhkan waktu. Secara analisis jabatan mungkin menggunakan kepustakaan sebagai dasar deskripsi. Seleksi untuk suatu tipe pekerjaan dan kemudian dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Fungsi. Di bawah supervisi umum Direktur Personalia, mengembangkan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi program-program latihan on the job dan off the job, bertindak sebagai penasihat bagi manajemen operasional dan pelaksana latihan. Tugas-tugas. Yang pertama, bekerja sama dengan anggota manajemen lainnya dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan latihan karyawan. Yang kedua, dengan persetujuan direktur, mengembangkan struktur program latihan. Yang ketiga, melakukan riset tentang metode latihan yang paling efektif. Yang keempat, mempersiapkan bahan-bahan latihan yang diperlukan. Yang kelima, mengembangkan berbagai prosedur evaluasi latihan. Yang keenam, menjelaskan kepada para anggota manajemen lainnya tentang teknik-teknik pengajaran yang efektif. Yang ketujuh, bila perlu dan memenuhi syarat, bertindak sebagai instruktur dalam kursus-kursus latihan karyawan. Wewenang. Yang satu, menentukan instruktur dan para pelaksanaan program pelatihan.
Yang kedua, mengusulkan program-program yang diperlukan. Yang ketiga, meminta fasilitas yang diperlukan untuk penyelenggaraan latihan. Yang keempat, dengan persetujuan direktur, menentukan jadwal program latihan. Tanggung jawab. Yang pertama, bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan program latihan, dan yang kedua, bertanggung jawab atas biaya-biaya latihan yang dikeluarkan. Hubungan lini. Atasan langsung yaitu direktur personalia dan bawahan langsung yaitu para pelatih, kepala bagian administrasi latihan. Yang selanjutnya ada kondisi kerja. Bekerja di kantor nyaman, waktu kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore, kecuali bila mengadakan pelatihan dan melakukan perjalanan. Tujuan analisis jabatan. Menurut Gomez 2003.92, ada 12 tujuan analisis pekerjaan yang digunakan oleh sektor publik maupun sektor swasta, yaitu yang pertama ada job description, yaitu untuk mengidentifikasikan pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban, serta untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar pekerjaan. Yang kedua ada job classification, yaitu penyusunan pekerjaan-pekerjaan dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok, atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Yang ketiga ada job evaluation, yaitu suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terikat. Yang keempat ada job design restructuring, yaitu meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan dan merestrukturisasi kegiatan pekerjaan dalam berbagai kelompok. Yang kelima ada personal recruitment, yaitu berupa persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan. Yang keenam ada performance appraisal, yaitu merupakan penilaian sistematis yang dilakukan oleh supervisor terhadap performansi pekerjaan dari para pekerja. Yang ketujuh ada worker training, yaitu pelatihan yang ditujukan kepada para pekerja. Yang kedelapan ada worker mobility, yaitu dinamika keluar masuknya seseorang dalam posisi, pekerjaan-pekerjaan, dan okupasi-okupasi tertentu. Yang kesembilan ada efisiensi. Ini mencakup penggabungan proses kerja yang optimal dan rancangan keamanan dari peralatan dan fasilitas, serta prosedur kerja, susunan kerja, dan standar kerja. Yang ke-10 ada safety, berfokus pada identifikasi dan peniadaan perilaku kerja yang tidak aman, kondisi fisik, dan kondisi lingkungan. Yang ke-11 ada human resource planning, kegiatan antisipasi dan reaktif melalui suatu organisasi. Dan yang terakhir ada legal, aturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan organisasi. Jenis-jenis analisis jabatan. Menurut Gomez 2003.95-101 membagi dua jenis analisis jabatan, yaitu analisis jabatan tradisional atau traditional job description dan analisis jabatan yang berorientasikan hasil atau result oriented job description. A. Traditional job analysis. Analisis jabatan secara tradisional yaitu dengan mencari informasi melalui 3 aspek, yaitu yang pertama tanggung jawab atau responsibilities, yang kedua merinci unit organisasi agar pekerja bertanggung jawab, tunduk kepada pengarah, dan bagian pengendali pelaksana, kewajiban-kewajiban atau datis umum seseorang yang sedang memegang suatu kedudukan, dan yang ketiga kualifikasi atau qualifications minimal yang diterima sebagai kelayakan. Kelemahan dari analisis jabatan tradisional adalah perhatian perusahaan tidak ditujukan pada sifat-sifat pekerjaan secara spesifik. Tidak ada syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu pekerjaan. Tidak ada standar-standar performansi minimal yang dapat diterima bagi seorang pekerja. Tidak merinci kualitas dan kuantitas serta ketepatan waktu dari suatu pelayanan yang diinginkan. Tidak memikirkan output analisis sehingga tidak bermanfaat bagi perencana SDM yang memerlukannya. B. Result Oriented Job Description atau RODS. Analisis yang berorientasi hasil ini juga dinamakan Output Oriented Job Description, dan ini merupakan suatu kehidupan kecil dalam program-program oriented budgets. Uraian pekerjaan yang berorientasikan hasil menguraikan harapan-harapan organisasi yang jelas kepada para pekerja dan sekaligus mendorong para supervisor dan pekerja untuk mengetahui bahwa baik standar maupun imbalan tergantung pada persyaratan tertentu. Analisis jabatan jenis ini memuat pertanyaan-pertanyaan tentang task, conditions, standards, SKA, qualification,
Kelebihan dari model Result Oriented Job Description atau RODS adalah bahwa model ini menyediakan sarana untuk menghubungkan input personil dan output organisasi bagi para perencana program, menyediakan sarana untuk memperkenalkan pada para pekerja baru atas harapan dan tujuan yang ditetapkan untuk evaluasi terhadap performansi pekerja bagi para manajer, memberikan gambaran yang jelas mengenai harapan performansi, kualifikasi minimal yang dibutuhkan untuk promosi dan penempatan para pegawai, dan meningkatkan dampak bagi para manajer kepegawaian terhadap produktivitas organisasi. Selain kelebihan yang telah dipaparkan, model analisis hasil juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu perubahan dalam syarat dan standar harus dilakukan peninjauan kembali atas RODS. Setiap kedudukan memerlukan RODS tersendiri, dan beberapa kedudukan tidak mempunyai standar performansi yang tidak dapat diukur. Manfaat analisis jabatan. Analisis jabatan memiliki banyak manfaat untuk pimpinan suatu perusahaan atau organisasi. Salah satunya untuk memecahkan masalah mengenai kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan tugas yang harus dilakukan oleh pekerja pada suatu perusahaan tersebut. Adapun beberapa manfaat analisis jabatan yang diantaranya yaitu: A. Untuk penarikan dan seleksi tenaga kerja. B. Untuk penempatan posisi dari tenaga kerja. C. Untuk menentukan pendidikan maupun pelatihan dari tenaga kerja. D. Untuk keperluan penilaian kerja. E. Untuk perbaikan syarat-syarat dan pekerjaan. F. Untuk promosi jabatan pada tenaga kerja. G. Untuk perencanaan organisasi. Joseph E. Morse dalam As'ad 2004 memperbincangkan beberapa metode dalam analisis jabatan. Metode-metode tersebut adalah metode dengan kuesioner atau angket, metode dengan checklist, dengan wawancara individual, pengamatan, wawancara kelompok, technical conference, catatan harian, metode dengan ikut bersama-sama kerja, dan yang terakhir adalah metode teknik critical incidents. 1. Wawancara. Wawancara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Pro dan kontra. Wawancara kiranya metode yang paling banyak digunakan untuk tugas dan tanggung jawab jabatan, dan penggunaannya yang luas mencerminkan keunggulan. B. Pertanyaan-pertanyaan yang khas. Meskipun ada kekurangan-kekurangannya, wawancara itu digunakan secara luas. C. Pedoman wawancara. 2. Kuesioner. Meminta karyawan mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka adalah suatu cara lain untuk memperoleh informasi analisis jabatan. 3. Observasi. Observasi langsung khususnya bermanfaat. Nilai jabatan-jabatan terutama terdiri dari kegiatan yang dapat diobservasi secara fisik. Yang keempat, buku harian atau diary atau log. Pendekatan yang lain adalah meminta karyawan membuat buku harian atau diary atau log atau daftar dari apa yang mereka lakukan sepanjang hari. Untuk setiap kegiatan yang terlibat di dalamnya, kegiatan tersebut bersama dengan waktunya dicatat oleh karyawan itu dalam sebuah buku harian. Prinsip melakukan analisis jabatan. Yang pertama, melakukan analisis, bukan membuat list atau daftar tugas pekerjaan. Yang kedua, menganalisa jobnya, bukan orang yang memangku jabatan. Yang ketiga, fakta, bukan judgement. Rentang isi job description. Gugus tugas, tanggung jawab dari job description berupa rentang atau kisaran jabatan dalam minimal tugas dan maksimal tugas pada periode waktu tertentu. Jika tugas atau tanggung jawab tersebut sudah di bawah minimal tugas, maka sebaiknya dilakukan revisi terhadap job description tersebut atau job reanalysis. Demikian juga jika tugas tanggung jawab sudah melewati maksimal tugas. Dari sini terlihat bahwa job description merupakan dokumen yang dinamis, mengikuti perkembangan, strategi kondisi maupun situasi organisasi. Teknik menyusun tingkat jabatan. Yang pertama, metode ranking atau ranking method. Metode ranking memang simpel atau praktis, yaitu hanya dengan membandingkan setiap jabatan yang ada di dalam organisasi perusahaan dengan melihat kemampuan yang dipersyaratkan, effort atau fisik dan mental, tanggung jawab dan kondisi pekerjaan. Metode ini sebaiknya digunakan untuk mengevaluasi jabatan yang jumlahnya tidak banyak, maksimal 30 jabatan. Yang kedua, metode klasifikasi atau classification method. Metode klasifikasi ini adalah dengan menempatkan jabatan-jabatan pada grade atau kategori tertentu yang telah dibuat sebelumnya atau yang sudah menjadi standar. Kemudian dibandingkan apakah sudah sesuai atau tidak.
dan proses terus dilakukan sampai betul-betul sesuai. Metode ini lebih mudah dari metode ranking, namun kemungkinan ada kesulitan jika menemukan jabatan yang di luar kategori atau standar atau terpaksa menghilangkan jabatan karena tidak ada kategorinya. Yang ketiga, metode perbandingan faktor. Metode ini membandingkan faktor-faktor suatu jabatan yang biasanya dikompensasi dan jumlah faktor yang dibandingkan tidaklah banyak, biasanya 4 atau 5 faktor, dan biasanya yang dibandingkan adalah kemampuan, effort atau fisik dan mental, tanggung jawab, dan kondisi pekerjaan. Karena dalam metode ini, yang dinilai adalah faktor-faktor yang bisa dikompensasi, maka kita harus mampu mempunyai data apa saja yang dapat dikompensasi, serta harus mempunyai rentang antara batas bawah atau terendah dan batas atas atau tertinggi. Semakin tinggi nilai kompensasinya, semakin tinggi bobot atau nilai jabatan itu. Yang keempat, metode point. Metode ini memberikan poin tertentu pada faktor-faktor suatu jabatan, seperti kemampuan, effort atau fisik dan mental, tanggung jawab dan kondisi pekerjaan. Kemudian seluruh hasil penilaian pada setiap faktor dijumlahkan sehingga didapat jumlah total poin tertentu. Semakin tinggi jumlah poinnya, semakin tinggi juga nilai jabatannya. Saat ini, metode yang sering bahkan banyak digunakan adalah dengan metode point. Hal ini disebabkan banyak konsultan yang membuat bermacam-macam cara atau jenis evaluasi jabatan dengan metode point. Tentu semakin banyak jenis dan caranya akan semakin baik, karena kita akan dapat memilih mana yang cocok atau sesuai dengan perusahaan kita. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih metode evaluasi jabatan ini, yaitu yang pertama, dapat dan mudah dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, dapat diterima oleh setiap orang. Yang ketiga, dapat meminimalkan faktor bias, terutama subjektivitas. Yang keempat, dapat diaplikasikan untuk semua jenis jabatan atau berlaku umum. Dan yang terakhir, meminimalkan terjadinya debat kusir di antara para evaluator. Dengan kelima persyaratan di atas, dapat diyakini bahwa kegiatan evaluasi jabatan akan berjalan dengan baik, dan hasilnya merupakan yang terbaik juga. Sekarang terserah pada kita mau pilih yang mana. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.